Kini, Ibu dan Bapak telah sampai di video menyiapkan perencanaan pembelajaran di tahap siap. Sebuah tahap yang menantang Ibu dan Bapak guru untuk lebih berani melakukan modifikasi atas referensi yang tersedia agar lebih sesuai dengan kebutuhan murid. Apa yang berbeda dari tahap sebelumnya? Mari kita simak diskusi antara Pak Manurung, guru kelas 5, dan Bu Tari, guru kelas 6 saat perencanaan awal semester di SD Tanah Merdeka berikut ini. Serius sekali, Pak. Sedang asik membaca apa? Itu juga catatannya nampak banyak betul. Hei. Bu Tari. Iya nih Bu, saya lagi pelajari perangkat ajar Mapel Bahasa Indonesia fase C dari PMM. Terus, memang ada beberapa hal menarik yang inspiratif nih Bu. Jadi, sepertinya saya akan memodifikasi alur dan perangkat ajar yang saya dapatkan dari sini. Wah, Pak Manurung sepertinya sudah lihai memodifikasi ATP ya Pak. Saya masih sering ragu-ragu nih, kayak takut salah dan gak ada inspirasi Pak. Boleh saya belajar dari Pak Manurung membuat perencanaan pembelajaran? Oh, boleh Bu. Kita sama-sama belajar ya. Karena saya juga bukannya ahli, tapi berusaha sering latihan biar makin terampil dan berani. Oh, kuncinya harus sering latihan ya Pak. Lalu bagaimana memulainya Pak? Di akhir semester, biasanya saya membuat catatan kesimpulan yang sumbernya dari hasil refleksi bersama peserta didik dan juga hasil asesmen. Dari catatan simpulan itu, saya membuat daftar aktivitas belajar yang akan saya terapkan di semester berikutnya. Termasuk di dalamnya, materi mana yang perlu diulas kembali sebagai penguatan dan yang sudah bisa masuk ranah eksplorasi. Setelah itu, baru saya pelajari semua dokumen referensi yang terkait. Semua dokumen dipelajari dan dibaca satu-satu Pak. Kan saya sudah ada gambaran aktivitas dan materi apa saja yang mau saya eksplorasi di semester 2. Jadi, saya tinggal mencari perangkat ajar yang relevan, seperti misalnya modul ajar materi tertentu, asesmennya, dan bahan ajar lainnya. Setelah saya temukan yang saya butuhkan, baru saya pelajari dan melihat apakah ada modifikasi yang perlu saya lakukan. Oh iya, selain PMM, kita juga bisa mencari referensi lain dari sumber yang tervalidasi. Oh, Bu, tapi kita juga perlu bijak menggunakan referensi-referensi yang tersaji. Ingat, acuan kita tetap kebutuhan belajar peserta didik. Kalau kita terbiasa melakukan observasi di kelas, refleksi, dan menganalisis hasil asesmen, kita akan makin terbiasa dan cepat mengenali kebutuhan belajar mereka. Jadi seperti memodifikasi rancangan kita dengan dokumen-dokumen yang jadi referensi. Begitu ya Pak? Lalu apa langkah selanjutnya? Betul Bu, misalnya dokumen referensi alur tujuan pembelajaran ini. Saya tandai poin-poin kunci yang akan saya gunakan. Dari situ, baru saya buat rancangan pembelajaran 1 semester. Oh, ini yang Bapak tulis di kertas ini ya Pak? Tepat, di sini saya menggunakan diagram alur untuk bantu menguraikan draft rancangan di kepala saya. Wah, guru harus kreatif dan selalu berpikir out of the box dong ya Pak. Karena kita satu fase, apakah bisa berkolaborasi Pak? Biar saya semakin terampil membuat perencanaan pembelajaran. Boleh banget Bu, justru kita harus berkolaborasi agar apa yang dipelajari di kelas 5 berkesinambungan dengan apa yang dipelajari di kelas 6. Bu Tari boleh melihat rancangan ATP saya dulu. Tapi Ibu juga boleh loh kalau mau mulai coba membuat perangkat ajar sendiri. Wah, saya mau coba deh Pak. Ternyata diskusi dan ruang kolaborasi seperti ini bisa jadi sumber inspirasi dan sumber belajar ya. Ibu dan Bapak guru, di tahap siap, pendidik diharapkan telah fasih dalam mengenali apa yang menjadi kebutuhan dan tingkat kesiapan peserta didik. Sehingga referensi dokumen alur tujuan pembelajaran dapat dirombak maupun dikembangkan lebih lanjut. Selain alur tujuan pembelajaran, contoh perencanaan pembelajaran dan berbagai bentuk asesmen yang tersedia dapat menjadi inspirasi atau pemantik ide saja. Dan ketika merencanakan perangkat ajar,
ibu dan bapak guru perlu menyesuaikan dengan konteks lokal. Untuk sampai di tahap siap, ibu dan bapak guru perlu memanfaatkan banyak ruang untuk berlatih, berdiskusi, terapkan, dan evaluasi. Dan meski telah berada di tahap siap, pendidik tetap perlu meluaskan ruang pengembangan. Misalnya, melakukan eksplorasi pada jenis-jenis asesmen. Karena perubahan perencanaan pembelajaran bisa bersifat harian, dan pendidik berwenang langsung untuk menyesuaikan atas perubahan ini.